Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu naratif kripto yang menurut saya berpotensi di tahun 2025. Yaitu apa? Yaitu adalah AI agents, khususnya ya Artificial Intelligence juga. Nah, kita akan lebih dalam membahas mengenai sektor ini teman-teman, mengenai naratif ini, kenapa berpotensi, lalu kriptonya apa aja. Kita akan coba review semuanya, kita akan coba deep dive. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, likes juga teman-teman. Mungkin kita bisa targetkan 350 likes untuk video ini. Dan ya, thank you all untuk supportnya. Kita langsung masuk dulu ke dalam intronya ya. Ya, semoga video deep dive ini juga akan menarik untuk teman-teman juga ya, karena saya mau mencoba lebih sering kita melakukan deep dive seperti ini, mungkin ke satu sektor ataupun satu kripto juga. Nah, kita akan bahas mungkin mulai mengenai AI agents ya. Kalau kita lihat dari Google Trend teman-teman ya, ini adalah interest over time untuk worldwide ya, selama 5 tahun terakhir, dimana mulai ada nih spike di akhir tahun 2024. Kita tahu di 2024 itu mulai ada hype AI atau Artificial Intelligence ya di tahun lalu. Lalu orang-orang sekarang baru mulai melihat mengenai AI agents. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa sih itu AI agents? Karena apa bedanya dengan AI dan lain-lain? Nah, itu saya akan jawab di video ini juga, teman-teman. Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya kalau misalnya kita compare ya AI dengan AI agents di Google Trend, ini kalian teman-teman bisa lihat bedanya gitu ya, dimana AI itu leading. Kalian bisa lihat di sini AI agents itu kelihatannya kecil sekali, nggak ada apa-apanya, padahal di sini dia lagi naik ya, mengalami kenaikan. Jadi bisa dikatakan bahwa orang-orang masih lebih aware mengenai AI ya, karena AI agents adalah subsektornya, jadi lebih kecilnya lah ya, lingkaran kecil untuk ya agent-agent AI, bisa dikatakan bahasa Indonesia seperti itu. Nah, dan kita bisa lihat AI ini mulai mengalami traction yang besar atau interest yang besar mulai dari awal 2023 ya. Lalu continuously mengalami kenaikan sampai 2024 dan sampai 2025 juga nih saat ini. Ya, pastinya ini bukan grafik harga ya teman-teman, ini grafik interest ya. Interest artinya ya tren orang-orang search di Google dan lain-lain. Apa sih itu AI, apa sih itu AI agent, semua bisa di-track di Google Trend. Nah, kira-kira seperti itu. Biar teman-teman aware bahwa overview-nya AI agents ini masih kecil sekali dibandingkan dengan AI. Nah, next-nya kita masuk. Apa sih itu AI agents? Ya, ini yang menjadi mungkin underlying question-nya. Orang-orang bertanya-tanya. Nah, beberapa keywords yang menurut saya penting untuk teman-teman tahu. AI agents adalah ini. Perform actions to achieve specific goals. Jadi mereka melakukan aksi atau action-action yang memang sudah didedicated dari awal gitu ya. Apa yang mereka harus, tujuan mereka apa? Ini perbedaannya gitu. Jadi mereka ada specific goals yang harus mereka lakukan. Mereka adalah agen-agen AI yang melakukan sebuah tugas gitu. Tugas dibuat oleh apa? Ya set by humans, kita manusia. AI agent adalah entity yang bisa interact dengan environment atau lingkungan secara autonomously ya, tanpa ada yang mungkin mengkontrol gitu ya. Dia collect data, dia proses informasi, dan juga mengambil actions, mengambil aksi ya berdasarkan data-data yang ada dan objektif yang diset oleh manusia. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, apa sih komponen-komponen AI agents ya? Pertama arsitekturnya gitu ya, lalu ada agent functionnya, ada agent programnya juga ya. Tapi ini saya nggak mau terlalu dalam juga, kita langsung masuk aja lebih ke arah AI agents di crypto itu seperti apa gitu, karena ini akan menjadi lebih menarik gitu. Nah, saat ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah AI index yang warna hijau, yang warna biru itu DeFi index. Jadi banyak orang sekarang udah mulai comparing mengenai AI akan menjadi the best naratif di tahun 2025 ya untuk kripto. Nah, mereka bandingkan dengan apa? Mereka bandingkan dengan DeFi. Ya, DeFi Summer 2020, 2021 atau bahkan 2017, tapi ini yang 2020, 2021 di mana mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, ini saat ini masih cukup mirroring dengan DeFi Index, di mana kita baru permulaan, mulai mengalami kenaikan tapi belum explosive move-nya. Ya, ini dari Edgy. Dia bilang, if you miss DeFi Summer di tahun 2020, miss NFT di tahun 2021-2022, atau layer 1 di 2021, ini saatnya untuk AI agents di 2025. Jadi
Jangan sia-siakan kesempatan ini. Nah, nanti kita bertanya, atau kita mungkin nanti akan melihat apakah kita sudah telat atau belum, gitu. Nah, ini kita bisa lihat juga, ini saya udah sempat share juga di X, teman-teman. Don't forget untuk follow ya, kalau kalian belum follow, it's Mike Wyan, ya, di Twitter. Nah, AI agents ini seperti suatu inovasi kripto, gitu ya. Seperti apa? Seperti proof of work, di mana belum ada Bitcoin sama sekali, tiba-tiba ada proof of work, lalu adanya Bitcoin, adanya Coinbase, gitu ya, adanya smart contracts. Nah, sekarang nih AI, gitu ya. Lalu ini persis, gitu ya, AI dengan complementary-nya yaitu adalah AI agents, AI infrastructure, dan juga assets, gitu. Nah, kita di sini nih, di mana AI akan berkembang seperti dulunya, dibuatnya smart contracts, lalu mulanya adanya Ethereum, adanya Solana, mulanya ada DeFi Summer, decentralized finance, stablecoin, dan lain-lainnya. Nah, sekarang juga seperti itu. Ya, orang-orang lebih hot di bagian AI-nya. Jadi kalau bisa kita lihat dari ini timeline-nya untuk evolusi kripto, ya kita masih belum telat lah. Lalu kita juga lihat dari sini. Dari Ryan Watkins, dia bilang 2 bulan masuk ke dalam the agent team, ya, AI agent team. The entire AI sector ini masih 1% dari total market kripto. Ya, jadi kalian bayangkan total market kripto, AI itu hanya menguasai 1%. Saya rasa potensinya itu masif. Nggak usah 20%, nggak usah 10%. Kita target 5% aja. 5% aja udah lumayan, gitu. Kenapa? Karena saat ini lebih banyak kripto layer 1 yang menguasai top altcoins lah, atau blue chipnya kripto. Nah, mungkin AI akan mulai mengambil bagiannya, gitu. Nah, saat ini kita bisa lihat bahwa memang ini kan dia buat tanggal Januari nih, dia di Januari 2, 2025 ya. Nah, dia bilang apa di sini, bahwa beberapa crypto AI itu mengalami kenaikan, tapi mostly itu adalah rotational capital. Jadi istilahnya orang-orang masuk, take profit, masuk lagi ke crypto AI lainnya gitu ya. Bukan net new inflows, atau bukan orang-orang baru yang mulai masuk beli beberapa crypto agents atau AI gitu. Jadi masih cukup early ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini, ini hampir sama gitu ya, perbandingan dari AI dengan DeFi. Di mana AI masih di bawah sini gitu ya, tapi bentar lagi akan ada explosive move ini tahun 2021, 2022, mungkin akan ke-repeat di tahun 2025 gitu. Kembali lagi, AI sektor masih 1% dari seluruh total crypto market cap gitu ya. Nah, tapi saya harus disclaimer juga teman-teman ya. Disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman. Ini hanya research saya pribadi, dan ya interest dan opini saya pribadi juga. Lalu kripto apa yang menarik di AI agents? Itu mungkin akan menjadi pertanyaan berikutnya. Nah, ada beberapa kripto yang akan kita kulik, tapi kita nggak akan terlalu dalam teman-teman ya. Yang pertama itu adalah virtual ya, virtual protocol. Jadi virtual protocol ini adalah AI agent launchpad. Jadi setiap AI agents bisalah membuat AI agents di virtual protocol sendiri gitu. Jadi cukup unik teman-teman. Dan ini kalau kita lihat, ini adalah beberapa kripto yang berada di jaringan virtual. Kalian bisa buka rata-rata tuh by virtuals di belakangnya. Kenapa? Karena mereka menggunakan virtual protocol punya launchpad atau aplikasinya. Salah satu topnya itu adalah AI XBT ya. Nanti saya akan review lebih dalam mengenai hal ini. Lalu kita lihat juga ya mengenai AI agents. Ya, ini kita bisa lihat juga di AI agents ini bukan hanya di virtuals ya, ini kan virtual ecosystem sebagai launchpadnya teman-teman. Lalu ini ada beberapa juga ya, seperti AI16Z, lalu di sini ada AI XBT, Pile AI, dan beberapa lainnya juga gitu ya. Tapi nggak hanya itu, AI agents itu juga ada yang sebenarnya di meme coin, AI meme coins. Jadi seperti Fartcoin atau Goat, mungkin teman-teman tahu juga, ini yang cukup market cap yang besar gitu ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Jadi salah satunya sebenarnya ya kita harus bisa sort teman-teman. Kira-kira apa yang berpotensi. Nah, kita akan coba review ya. Saya ada beberapa pilihan kripto saya juga di sini yang akan kita bahas. Salah satunya juga virtuals. Nah, ini kalian bisa lihat website virtuals ya, di mana dia adalah ya tadi saya bilang AI agent launchpad. Jadi ini kalau kita bisa lihat, kita bisa scroll, ini isinya adalah AI agent semua teman-teman ya. Jadi banyak sekali AI agents yang keluar di dalam virtual sendiri.
Tapi ini menarik gitu. Kenapa virtual, kalau teman-teman lihat grafiknya, itu mengalami kenaikan? Karena orang-orang kalau misalnya mau transaksi atau mau membeli AI agents, ini mereka membutuhkan virtual token juga. Lalu kalau misalnya mereka mau launch satu AI agents, itu juga membutuhkan virtual token. Makanya kita bisa lihat AI virtual sendiri saat ini udah dinaikin 37, jadi udah cukup besar juga gitu untuk AI agents ya. Nah, tapi ini lebih safe karena dia ada exposure lebih ke banyak AI agents lah istilahnya untuk the whole ecosystem. Salah satu yang mirip juga dengan virtual itu adalah Eliza OS, dengan tokennya adalah AI16Z ya. Ini teman-teman, ini awalnya meme coin. Dia adalah DAO atau DAO, Decentralized Autonomous Organization, adalah untuk hedge fund gitu buat investment. Namun nggak hanya itu gitu ya, mereka membuat Eliza OS juga. Jadi ini biasanya banyak orang yang menggunakan ini untuk membuat TypeScript-nya gitu ya, untuk membuat AI agents gitu. Ini kita bisa lihat nih, Eliza OS, Eliza untuk Autonomous Agents for Everyone, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini one of the best pick lah istilahnya. Untuk top picks-nya adalah Virtuals dan juga Eliza OS gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau yang lebih kecil, sebenarnya juga banyak gitu ya, tapi saya biasanya share untuk yang lebih kecil itu di Labalab ya. Kebetulan Labalab ini lagi open batch teman-teman di bulan Januari. Kita ada New Year promo, jadi kalau kalian mau masuk juga, dimana kita lebih kulik lebih dalam gitu ya mengenai beberapa project crypto yang lebih kecil dan berpotensi, ya feel free untuk masuk gitu. Ini ada 4 paket, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, maupun juga 12 bulan gitu ya. Kita biasanya akan ada live education, ada weekly market calls, dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat. Kalau tertarik, feel free untuk join teman-teman. Saya taruh aja link di deskripsi ya, kalau kalian mau join. Nah, mungkin kita akan coba review lebih dalam lagi gitu ya mengenai AI agents ya. Salah satunya yang lagi cukup hype ya di jaringan virtuals berdasarkan virtual launchpad itu adalah AI XBT, teman-teman. Nah, AI XBT ini adalah AI agents yang tadi di launch di virtuals, tapi apa perbedaan dia? Ini adalah Twitter yang automated. Jadi purely semua di-generate oleh AI gitu ya. Dan menariknya apa? Menariknya yang dia generate itu benar-benar seperti crypto alpha lah. Jadi agent ini istilahnya dia tuh sangat aware terhadap market crypto. Dia tahu gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia hampir setiap jam itu akan yang membuat satu tweet gitu ya mengenai market crypto. Dan ya kita bisa lihat saat ini followersnya aja udah 200.000 teman-teman, karena memang ya bisa dikatakan seperti ini, dia AI teman-teman. Artinya apa? Artinya nggak butuh istirahat, nggak butuh rest, dan bisa proses data tuh lebih cepat dibandingkan human atau manusia gitu. Jadi ya kita sebagai manusia juga kalah nih, udah lawan AI XBT aja kita kalah gitu ya. Ini kita bisa beli tokennya ya, AI XBT kalau di jaringan virtuals. Itu salah satunya ya. Lalu ada beberapa juga. Contoh, ini adalah Feather ya. Feather ini apa? Feather ini adalah hedge fund, bukan hedge fund sih, tapi lebih karena investment untuk AI. Jadi AI yang akan manage investasi kita gitu. Dia ada beberapa fund seperti Feather AI Small Cap, Feather AI Micro Cap, ada Mid Cap juga gitu ya. Ini bisa agent manage, itu adalah di manage oleh AI, atau human manage, ini di manage oleh manusia gitu. Tapi kalian bisa lihat istilahnya di sini, kita taruh duit kita itu akan diinvestasikan oleh AI. Dan kita bisa lihat secara transparan. Contoh, ini yang small cap deh. Kita buka holdingsnya, dia akan keluar gitu ya. Ini lagi loading. Nah, dia akan keluar lagi holding apa aja. Dan ini semua yang beli, yang jual itu adalah AI. Tugas dia adalah untuk ya transaksi gitu ya, making investment ini biar mendapatkan return yang maksimal gitu ya. Di sini kita bisa lihat lebih dalam lagi nih. Nah, kita bisa invest juga gitu. Yang menggunakan virtual token, karena ini juga di jaringan virtual gitu. Ada juga agent seperti Yes No Error. Nah, agent Yes No Error ini cukup menarik karena dia adalah decentralized science AI agent. Jadi nggak semuanya mengenai uang, mengenai crypto gitu ya. Kalau yang ini lebih karena DeSci. Jadi ini nge-review market atau market research lah istilahnya, paper-paper, apakah ada error dan lain-lain. Makanya namanya Yes No Error. Dan ini kita bisa lihat nih total paper berapa yang udah di-review, errornya apa, perbedaannya apa, metodologinya apa gitu. Di sini adalah salah satu kelebihan dari AI, dan setiap masing-masing agent ini mereka ada tugasnya
gitu. Kalau teman-teman buka virtuals itu lebih menarik lagi. Karena di sini kita bisa lihat ada beberapa pilihan ya di virtual network sendiri. Dan ini ada timnya gitu. Kita bisa lihat ada yang buat productivity, ada yang buat entertainment, ataupun yang lain gitu. Ini ada yang buat kreatif gitu. Kalian bisa perhatikan dan explore sendiri. Karena masing-masing agent ini ada tujuannya. Contoh, Luna ini adalah agent yang buat entertainment. Jadi dia akan live gitu ya. Lalu kita bisa komen dan dia akan balas komen kita. Istilahnya seperti itu ya. Jadi mungkin ini aja untuk review potensi dari AI agents teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya juga dan likes juga teman-teman. Dan ya, kita akan review lebih banyak naratif kripto juga ke depannya, ataupun kita bahas mengenai rekomendasi AI agents kira-kira apa aja sih gitu ya. Dan kalau kalian tertarik untuk join Laba Lab, jangan lupa untuk join Laba Lab, cek aja link di deskripsi semuanya. Tinggal chat aja YN Admin di Telegram. Dan ya, itu aja video dari saya. See you all in next video. Bye bye.